Selamat pagi Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti ibadah online di SJA Biji Sesawi. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Siapkan juga persembahan untuk Tuhan, agar kita semakin berkembang dan semakin maju. Selamat beribadah, Shalom. Kita yang hadir tidak mengurangi rasa percaya kita. Raja di atas segala raja ada hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita siapkan hati kita, kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan dengan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan hati yang murni, hati yang tulus hanya untuk memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Kita rindu lawatan Tuhan menjamah setiap hati kita. Saya persilahkan Bapak Ibu semua mengambil saat teduh, mempersiapkan yang terbaik, mempersiapkan hati, mencari wajahnya, memuji menyembah dengan segenap hati.
puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jikalau kita masih bisa beribadah bersama-sama dan kita bisa memuji nama Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Itu bukan hal yang biasa. Karena ada banyak saudara-saudara kita yang menginginkan beribadah dan berbakti, tetapi mereka masih terbaring di rumah sakit dan mereka tidak memiliki kemampuan dan kekuatan. Hari ini kalau kita masih beribadah, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Kami berterima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan dan anugerah bagi kami dengan tubuh yang sehat, sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu kebenaran firman Tuhan menjadi kebenaran yang kami dengar dengan cara yang benar juga, supaya kami dibangun dalam konsep kebenaran, sehingga kehidupan kami mendemonstrasikan sebuah kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga banyak orang melihat bahwa hidup kami berbeda dengan pola-pola dunia, dan mereka menjadi percaya dan tertarik, terpesona oleh karena kehidupan kebenaran firman Tuhan yang keluar dari output hidup kami semuanya. Terima kasih, Roh Kudus urapi firman-Mu, supaya kami semuanya menjadi lebih bertumbuh di dalam tingkat kedewasaan, dalam segala aspek, dan Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di momentum Natal ini kita akan membahas tentang Natal secara khusus. Kita akan bicara tentang berkat Natal. Mari kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu buka Alkitabnya dan saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar. Dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Natal itu yang kita peringati merupakan sebuah peristiwa yang penuh dengan skandal dan menjungkir balikkan fakta kepakeman, derajat, dan perkenanan Tuhan dalam dunia lumrah kita semuanya. Bagaimana tidak? Banyak hal yang di luar nalar, logika, pengalaman, dan hukum kemoralan manusia. Yesus lahir dari seorang perawan, itu sudah tidak lumrah. Yesus lahir dari kalangan keluarga yang sangat miskin. Yesus lahir di kandang domba. Yesus menjadi bayi yang terbungkus dengan kain lampin yang sangat sederhana. Jauh dari sebuah keberadaan yang sangat lumrah. Karena biasanya orang kalau dilahirkan, mereka selalu menginginkan tempat-tempat yang sangat baik. Mereka menginginkan tempat yang sangat bersih. Mereka menemukan tempat-tempat yang betul-betul indah, luar biasa. Itu lumrahnya. Tapi ternyata kalau kita bicara tentang Natal, ada banyak yang tidak lumrah. Para ahli Farisi dan ahli Taurat, mereka menyelidiki firman Tuhan sedemikian rupa. Tetapi mereka tidak melihat dan tidak mengalami dan tidak menyadari tentang kelahiran Raja di atas segala Raja, Sang Mesias. Mereka yang bergelut dengan dunia rohani, tetapi mereka tidak menikmati pengalaman-pengalaman rohani dengan kelahiran Sang Mesias di kota Bethlehem. Ini adalah sesuatu yang ironis, satir, dan sangat menggenaskan luar biasa. Tapi inilah yang terjadi dalam dunia kita semuanya. Ternyata ketika Yesus lahir, dia jauh dari kedekatannya dengan hal-hal yang begitu sangat glamorius. Jauh dari orang-orang aristokrat, jauh dari politikus, jauh dari rohaniawan dan ahli-ahli keagamaan apapun juga.
Justru Yesus merupakan sebuah skandal besar ketika berbicara tentang Natal. Yesus justru berbalik dari apa yang diharapkan oleh orang lain ketika orang berbicara tentang proses sebuah kelahiran di tempat-tempat yang sangat baik, luar biasa. Sepanjang sejarah memperingati Natal, ternyata selalu di sana ada orang-orang yang diberkati luar biasa dari Natal itu sendiri. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang ternyata tidak menikmati berkat Natal. Ribuan kali mereka mendengar berita tentang Natal, tapi mereka tidak pernah mendapatkan berkat. Bagaimana kita bisa melihat sebuah tanda bahwa Natal yang telah mereka dengar tidak membawa berkat dalam hidup mereka? Salah satu contohnya adalah mereka tidak mengalami tingkat kedewasaan di dalam iman, di dalam rohani, pengetahuan, di dalam perilaku mereka semuanya. Mereka mendengar Natal begitu banyak, ribuan kali, tetapi mereka tidak mengalami perubahan secara signifikan di dalam pola pikir, di dalam perilaku, dalam tutur kata, di dalam tingkat kedewasaan, dalam perilaku mereka semuanya. Akibatnya, Natal tinggal Natal dan tidak memiliki dampak yang luar biasa. Tetapi sejatinya kalau kita benar-benar mengarahkan Natal itu dengan hati, kesiapan yang luar biasa, maka Natal akan memberikan kepada kita semuanya sebuah berkat yang hebat, yang luar biasa. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama dari gembala itu yang ada di padang, yang menjaga kawanan dombanya, bagaimana mereka bisa mendapatkan berkat Natal yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari hari ini kita akan belajar bersama-sama berkat Natal apa saja yang kita dapat nikmati ketika kita menempatkan diri kita menjadi gembala-gembala yang terbuka hatinya untuk Kristus Yesus. Yang pertama, berkat Natal memberikan kepastian kepada kita semuanya untuk kita tidak dikuasai oleh rasa takut-akut. Ketika malaikat Tuhan itu menampakkan diri mereka kepada para gembala, maka ada sesuatu yang membuat mereka terkejut. Dan keterkejutan itu membuat mereka menjadi takut dan gemetar luar biasa. Ada perkataan yang luar biasa yang keluar dari para malaikat itu. Dia katakan, jangan takut kamu sekalian yang mendapatkan damai sejahtera dan perkenanan dari Allah. Ini menjadi sesuatu yang hebat luar biasa. Mengapa malaikat memberikan sebuah tekanan kepada para gembala untuk mereka tidak takut? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada waktu vakum di mana Tuhan tidak menyatakan diri. Ada waktu vakum bagaimana Tuhan tidak menyatakan firman-Nya. Ada waktu vakum juga Tuhan tidak menyatakan penampakan-penampakan supranatural lewat malaikat-malaikatnya. Jadi ada begitu banyak hal yang terputus dalam hal-hal supranatural adikodrati di penglihatan. Pada waktu para gembala mereka ada di padang dan mereka menjaga kawanan domba, tiba-tiba mereka mendapatkan penampakan supranatural, yaitu malaikat Tuhan dan bala tentara. Itu membuat takut luar biasa. Pendeknya, karena penglihatan tentang malaikat itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Munculnya malaikat selalu tuh dihubungkan dengan kematian. Dan itu yang membuat mereka mengalami takut yang luar biasa. Dan malaikat Tuhan memastikan bahwa rasa takut akut itu tidak menguasai dan mengendalikan mereka semuanya. Maka dikatakan, jangan takut hai para gembala. Yang kedua, penampakan malaikat itu juga itu menjadi sesuatu yang sangat membuat mereka mengalami kegemetaran. Bagaimana tidak? Ketika mereka tidur di tempat-tempat padang belantara yang gelap, tiba-tiba ada terang yang luar biasa yang menyinari mereka semuanya. Dan terang itu yang berbeda dengan terang-terang biasanya membuat mereka takut yang luar biasa. Orang-orang ateis, mereka takut akan terang. Di dalam kebodohan mereka, terang itu membuka kepada mereka semuanya kebenaran-kebenaran. Ahli-ahli agama, mereka takut kepada kegelapan. Di dalam kejelasan mereka, justru mereka takut kepada kegelapan. Itu adalah hal-hal yang aneh. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang ketakutan, ada begitu banyak sumber-sumber yang membuat kita mengalami takut dan mengalami ketakutan akut yang luar biasa. Orang-orang yang memiliki bisnis, mereka mengalami ketakutan, bisnisnya bangkrut, tidak laku, dan transaksi jual beli tidak berjalan. Orang-orang yang belum menikah, mereka takut tidak laku. Orang-orang takut, mereka sakit, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang sekarang sudah berkembang, tingkat COVID ini yang disebut dengan Omicron. Orang takut, mereka mengalami sakit dan kemudian mereka meninggal. Orang takut, mereka menjadi gemuk. Orang takut, mereka menjadi tua. Ada begitu banyak sumber-sumber takut yang membuat kita semuanya dikuasai oleh kekhawatiran, kegentaran yang luar biasa yang akhirnya menjadi tidak wajar.
Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika malaikat Tuhan itu berbicara kepada para gembala, jangan takut. Ada satu pernyataan yang luar biasa, yang indah sekali. Malaikat berkata, jangan takut, itu dihubungkan dengan kata Delia. Malaikat ingin berkata kepada para gembala itu, kalau malaikat itu datang, pesan kebenaran firman Tuhan datang di sana. Di sana tidak ada ancaman. Di sana tidak ada sesuatu yang membahayakan eksistensi kehidupan kita semuanya. Waktu firman Allah berkata, jangan takut. Di sana tidak ada sesuatu yang membahayakan, ancaman-ancaman yang membuat kita kemudian kehilangan kehidupan. Artinya malaikat Tuhan memastikan bahwa ketika firman Tuhan datang kepada para gembala, pesan dari surga, pesan dari Allah, pesan yang mendatangkan kabar baik, itu tidak akan membawa malapetaka, itu tidak akan membawa ancaman. Justru kita dibawa pada satu kepastian untuk kita dimerdekakan dari rasa takut. Tidak ada ancaman-ancaman ketika kehadiran firman, kehadiran Natal, kehadiran Sang Mesias, kehadiran Yesus itu masuk di dalam hidup kita semuanya. Karena di sana justru ada sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang membangun, sesuatu yang mengkualitaskan hidup kita akan terjadi di dalam hidup kita semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut. Bukankah Alkitab menuliskan jangan takut itu lebih dari 300 kali dituliskan. Bapak Ibu, artinya setiap kehidupan kita tiap hari kita itu disuplai, kita itu dikuatkan, kita itu diingatkan supaya kita jangan takut. Karena ada kepastian dari pemeliharaan Tuhan, ada kepastian bahwa Allah menyertai, ada kepastian bahwa Allah itu terus-menerus menjadi pelindung bagi kita semuanya. Tapi ironi kan, kalau kita dikuatkan terus-menerus dengan jangan takut, bahwa Tuhan itu bukan ancaman, bahwa kebenaran firman Tuhan itu bukan ancaman, bahwa pesan kabar baik itu bukan ancaman, tetapi sesuatu kehidupan. Tetapi mengapa kita tetap menjadi takut dan gemetar? Berarti ada yang salah tentang konsep siapa diri kita, konsep tentang kebenaran firman, tentang berita-berita yang datang dari Allah. Itu justru menjadi ancaman bagi kita semuanya. Ketika firman Allah, ketika Natal, ketika Yesus ternyata menjadi ancaman bagi kita semuanya, berarti ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Pada waktu Kain membunuh adiknya dan kemudian Tuhan menghukum dan menghalau dia dari tempat itu, apa yang dikatakan Kain kepada Tuhan? Tuhan, kalau engkau menghalau aku dari tempat ini, maka ketika aku bertemu dengan orang lain, pasti aku akan dibunuh. Dan Tuhan memastikan kepada Kain supaya ketika orang-orang bertemu dengan mereka, mereka tidak akan membunuh Kain. Karena ketika mereka membunuh Kain, maka Tuhan juga akan membunuh mereka. Maka diberikanlah tanda khusus di dalam tubuh Kain, sehingga ketika mereka melihat Kain, orang itu takut untuk membunuh Kain. Sekalipun Kain itu mendapatkan kepastian perlindungan Tuhan, dan supaya dia tidak takut dan gemetar dengan keadaan, tetapi ternyata Kain tetap berada dalam situasi takut-akut yang luar biasa. Dia pergi, dia merasa takut yang luar biasa. Bukankah Tuhan telah memastikan bahwa dia akan melindungi, menjagai, dan tidak ada satu orang pun yang akan membunuh dia? Tetapi Kain tetap dikuasai oleh rasa takut yang sedemikian hebat luar biasa. Salah satu bukti bagaimana Kain menutupin rasa takutnya adalah Kain membangun sebuah kota. Dan kalau kita berbicara kota, berarti di sana ada satu tembok perlindungan. Dan kalau kita bicara berkota, berarti di sana ada juga tentara-tentara yang menjaga. Dan di sana juga ada petugas-petugas, orang-orang yang akan melakukan sebuah pembantu pemerintahan bagi Kain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi, tujuannya untuk mengusir rasa takut. Ada begitu banyak orang membangun rasa takut supaya mereka semuanya bebas dari rasa takut. Tetapi ternyata semua kerangka bangunan-bangunan yang dibangun untuk mereka tidak takut, itu ternyata tidak cukup baik untuk membangun mereka merdeka dari rasa takut. Tapi berita Natal dan berkat Natal itu memastikan kepada kita semuanya supaya kita tidak dikuasai rasa takut-akut yang luar biasa. Dan satu yang ingin saya katakan, kita hanya boleh takut kepada Tuhan saja. Selain kepada Tuhan, tidak boleh kita takut. Yesus berkata, jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada Tuhan yang bisa membunuh tubuh dan bisa membunuh jiwa, dan bisa membunuh kita di dalam kekekalan. Jadi jangan takut kepada manusia. Pada waktu kita takut kepada manusia, pada waktu kita takut kepada segala sesuatu yang bukan tentang Tuhan, itu justru akan menjungkir balikkan. Justru itu akan meruntuhkan kepada kita semuanya. Saya ingin menegaskan lagi kebenaran firman Tuhan
berita tentang Natal itu memastikan kepada kita semuanya untuk kita tidak dikuasai rasa takut akut yang luar biasa. Berita Natal adalah berita yang bukan ancaman, berita yang membawa kehidupan, berita yang membawa kabar baik, berita yang membawa kemerdekaan, berita yang membawa kita semuanya menyadari tidak boleh satupun kita dikuasai oleh rasa takut akut yang luar biasa, dan tidak boleh kita takut kepada siapapun juga selain kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang 100 dalam Mazmur 27, Daud menyatakan tentang Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi dia yang memastikan rasa aman dan nyaman di dalam diri dia. Maka di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama, Daud berkata, Tuhan itu terang dan keselamatanmu, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan itu adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini adalah bagian yang harus kita sadari. Kalau Mesias itu datang, maka dia menaklukkan rasa takut dia, karena dia adalah terang dan keselamatan kita, karena dia adalah benteng perlindungan. Bahkan lebih agresif lagi, pernyataan iman dari Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 3 dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Inilah orang-orang yang mendapatkan berkat Natal. Dia tidak dikuasai oleh rasa takut akut yang membahayakan kehidupan dia dan menggentarkan. Ada satu peristiwa Bapak Ibu, ratusan onta itu berjalan menyeberangi sebuah jembatan. Dan tiba-tiba mereka ada di jembatan yang samping kanan samping kirinya itu adalah aliran sungai yang besar dan deras. Di depan dan di belakang itu ternyata ada kendaraan truk yang sangat besar, suaranya menderu-deru. Onta mengalami rasa takut yang luar biasa. Dia mengalami takut ke depan dan ke belakang. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka terjun ke sungai itu dan mereka mati terbawa dari arus. Ketakutan yang akut itu akan membawa bencana di dalam diri kita semuanya. Semua ketakutan yang bukan tentang Tuhan itu yang membawa kita semuanya masuk dalam jurang yang mematikan dalam hidup kita. Dan Tuhan dalam berita Natal dan berkat Natal itu berkata, jangan takut. Sebab berita tentang Natal, berita tentang keselamatan, berita dari surga, berita yang dibawakan oleh malaikat Tuhan adalah berita yang membawa kehidupan bagi kita semuanya. Di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal pasal 10 ayat yang ke-27, takut akan Tuhan itu akan memperpanjang umur, bukan memperpendek umur. Di dalam Amsal pasal ke-28 14 katakan, takut akan Tuhan membuat kita bahagia. Jadi jangan takut selain hanya kepada Tuhan saja. Karena semua ketakutan yang tidak datang kepada Tuhan itu yang akan menjadi sesuatu hal yang membahayakan. Tapi kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa ketika berita Natal dan kelahiran Yesus dalam hidup kita semuanya, itu memastikan kita semuanya menjadi orang-orang yang terbebas dari rasa takut akut yang membunuh kita semuanya, yang membuat kita tidak bahagia. Yang pertama. Yang kedua, berkat apa yang kita terima ketika kita menikmati Natal itu dari peristiwa gembala. Berkat yang kedua adalah Natal memanusiakan manusia dan memartabatkan manusia. Berita Natal yang dibawakan oleh malaikat, pertama kali pesan itu disampaikan kepada malaikat, kepada para gembala-gembala. Ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak lumrah, ada sesuatu yang ganjil di sini. Mengapa justru berita Natal disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala, yang notabene mereka adalah orang-orang yang dianggap barbar, dianggap kotor, pakaiannya compang-camping, bau. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan. Mereka adalah orang-orang miskin. Mereka dianggap sebagai orang buangan. Mereka adalah orang yang tidak dihargai, tidak dihormati karena pekerjaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap rohani karena mereka lebih banyak menghabiskan, memelihara dan menjaga dombanya, jangan sampai dombanya itu diterkam. Mengapa berita Natal justru disampaikan
pertama kali kepada para gembala? Mengapa tidak kepada para raja yang begitu agung luar biasa? Mengapa tidak pada orang-orang rohaniawan, kepada kaum agama yang mereka selalu berkecimpung dalam dunia-dunia rohani peribadatan kepada Tuhan? Mengapa tidak kepada orang-orang moralis yang sok benar, yang sok baik, yang sok membanggakan semua kebaikan-kebaikan dan kemurahannya, yang seringkali memamerkan jasa-jasa kebaikan dia kepada banyak orang? Mengapa tidak disampaikan berita Natal pertama kali kepada orang-orang moralis yang sok rohani juga? Mengapa berita Natal tidak disampaikan kepada politikus, orang-orang aristokrat? Mengapa tidak disampaikan kepada orang-orang yang memiliki begitu banyak hal-hal yang mumpuni pada cendekiawan? Mengapa berita Natal justru disampaikan kepada para gembala? Saya ingin katakan dan ingin tegaskan, inilah kualitas dari berita Natal. Berita Natal itu memanusiakan manusia sebagai manusia. Berita Natal itu memartabatkan kita dalam martabat yang sesungguhnya. Ketika beberapa orang tidak menghargai para gembala, anugerah dari Allah itu menjumpai para gembala. Dimanusiakanlah gembala yang seringkali dipinggirkan, dianggap sampah, dianggap barbar, dianggap kotor, dianggap terpinggirkan, yang tidak dihargai. Allah manusiakan, Allah tinggikan, Allah muliakan mereka semuanya. Itu hal yang luar biasa. Jadi berkat Natal yang kedua adalah kita dimanusiakan oleh Natal itu sendiri. Kita dimartabatkan oleh Yesus yang lahir dalam hidup kita semuanya. Ketika kita menjadi manusia seperti para gembala yang kita dianggap tidak baik, dipinggirkan, kotor, kolot, tidak rohani, kita dianggap tidak bagus, dan mungkin pakaian kita compang-camping, strata sosial kita sangat rendah, kita miskin. Kalau kita seperti gembala, kita adalah orang yang memiliki kesempatan untuk dijumpai oleh anugerah Allah. Kita adalah orang yang memiliki kesempatan untuk mendengar berita Allah. Kita menikmati bagaimana Tuhan memuliakan kita, memanusiakan kita sebagai manusia, memartabatkan kita sebagai martabat yang sesuai dalam gambar Allah itu sendiri. Ingat, Natal berkatnya adalah memanusiakan manusia sebagai manusia, memartabatkan kita sebagai manusia di hadapan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang merasa dirinya adalah seorang rohaniawan agama, yang belajar Alkitab, yang berdoa puasa, yang mempelajari Alkitab, berkecimpung di dalam pelayanan. Tapi mereka semua adalah orang-orang yang tidak dijumpai oleh firman, tidak dijumpai oleh anugerah keselamatan, tidak dijumpai oleh Yesus di dalam Natal. Kenapa? Karena ketika mereka berkecimpung dalam dunia-dunia pelayanan, mereka merasa rohani, mereka merasa benar, dan mereka tidak butuh firman, mereka tidak butuh nasihat, mereka tidak butuh ditegur, mereka tidak membutuhkan kabar baik yang datang dari Tuhan. Karena mereka merasa bangga dengan kepongahan rohani mereka, karena mereka merasa bangga dengan kebenaran mereka, karena mereka merasa bangga dengan jasa mereka melayani, karena mereka bangga dengan jasa mereka memberkati gereja, dan cukup baik-baik saja. Mereka bangga karena mereka tidak menyakitin orang, mereka bangga karena mereka tidak merugikan orang. Dan biasanya orang-orang ini justru adalah orang-orang yang jauh dari anugerah Tuhan, karena kesombongan dan pamer kebaikan mereka menjauhkan mereka dan membuat mereka semuanya buta akan Tuhan dan merasa tidak butuh akan anugerah dari keselamatan di Natal itu sendiri. Ada banyak orang-orang yang merasa dirinya kaya. Jadi ketika mereka mendengar firman, bukan dari pendeta yang tidak kaya, mereka juga menolak firman itu sendiri, karena mereka tidak mendapatkan berkat dari Natal itu sendiri. Ada begitu banyak orang yang memiliki posisi keterkenalan, ketika mereka tidak merasa membutuhkan berita Natal, itu sebabnya mereka menjadi kosong di dalam kehidupan mereka. Ingatlah baik-baik, berita Natal, berkat Natal adalah memanusiakan kita semuanya sebagai manusia, memartabatkan kita sebagai manusia. Jika gereja tidak memartabatkan manusia sebagai manusia, tidak memanusiakan manusia, tidak meningkatkan kualitas martabat orang lain, hanya gara-gara orang itu miskin, hanya gara-gara orang itu jahat, hanya gara-gara orang itu mungkin tidak sesuai dengan standar dan ukuran kebenaran diri dia, itulah gereja yang sebenarnya bukan gereja. Kalau gereja tidak pernah memartabatkan manusia sebagai martabat dalam gambar Allah yang sebenarnya, kalau gereja tidak pernah memanusiakan manusia di dalam gambar Allah,
maka gereja kehilangan esensinya sebagai gereja. Maka orang percaya, bahkan jemaat-jemaat kehilangan esensinya sebagai putra-putra Allah yang luar biasa. Yesus memberikan perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24. Ketika di sana diceritakan tentang perumpamaan perjamuan kawin raja. Dia mengundang beberapa orang-orang yang penting. Dia mengundang orang-orang yang sangat kaya. Dia mengundang orang-orang yang memiliki cendekiawan. Mereka memiliki sebuah kesempatan-kesempatan yang hebat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak, dan bukan hanya menolak, tapi membunuh utusan-utusan para orang yang mengundang mereka semuanya. Dan raja itu marah luar biasa, dan kemudian mereka membunuh. Dan dia memerintahkan kepada hamba-hambanya, pergi ke lorong-lorong di tempat-tempat yang kumuh, cari orang-orang miskin, cari orang-orang cacat, cari orang buta, cari orang lumpuh. Siapa mereka? Semua gambaran-gambaran dari identifikasi 4 orang yang dicari itu adalah orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang sangat terpinggirkan, orang-orang yang tidak dihargai, orang-orang yang dianggap sampah, yang terbuang. Tapi justru mereka adalah orang-orang yang memiliki kesempatan untuk dijumpai oleh anugerah Allah, dijumpai oleh berita Natal, dijumpai oleh pesan-pesan anugerah Allah yang luar biasa. Bukankah ini skandal? Betul, ini menjadi satu skandal. Tapi memang kebenaran firman Tuhan itu akan memanusiakan manusia yang membutuhkan Tuhan. Mereka yang merasa miskin di hadapan Allah, mereka yang merasa cacat di hadapan Allah, mereka yang merasa buta di hadapan Allah, mereka yang merasa lumpuh di hadapan Allah, adalah orang-orang yang menyadari mereka butuh Tuhan sangat lebih dari apapun juga. Mereka bersandar kepada Tuhan, mereka memerlukan Tuhan lebih dari apapun juga. Maka orang itu akan dimanusiakan oleh Allah di dalam Natal, dimartabatkan oleh Allah di dalam Natal itu sendiri. Ingatlah, kalau kita merasa bahwa diri kita baik, kita merasa diri kita sangat benar dan lebih baik dibandingkan orang lain, kalau kita merasa bahwa diri kita begitu lebih agung, lebih segala-galanya dibandingkan orang lain, dan kita merasa kita tidak punya cacat sama sekali, kita tidak buta, kita tidak lumpuh, dan kita adalah orang yang kaya, engkau adalah orang justru yang sangat sulit untuk dijumpai oleh firman, dijumpai di dalam Natal, menikmati peningkatan kemuliaan dalam gambar Allah yang sejati. Engkau adalah orang yang sulit untuk dijumpai oleh kebenaran firman Tuhan. Bukankah 90% pelayanan-pelayanan Yesus menjumpai orang-orang yang dianggap sampah, para pelacur, terus kemudian perampok, kemudian pemungut cukai, orang-orang miskin, orang-orang sakit, semua orang yang dianggap sampah, justru mereka dijumpai Yesus, mereka dilayani oleh Yesus, mereka dipulihkan oleh Yesus, mereka mengalami kepedulian yang dalam sentuhan-sentuhan pelayanan Yesus. Ini justru berbeda. Saya ingin mengatakan, kita tidak akan menikmati kemuliaan, dan kita tidak akan menikmati pemulihan, kita tidak akan menikmati bagaimana kita dimanusiakan oleh Natal itu sendiri, dimartabatkan, kalau kita masih merasa diri kita adalah orang yang tidak bercacat, tidak buta, tidak lumpuh, tidak miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-10, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada 2 orang yang datang di bait Allah. Yang satu adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang rohaniawan, orang-orang yang baik, mewakili orang-orang rohaniawan, mewakili orang-orang kaya, mewakili orang-orang yang moralis, yang sok baik, sok benar sendiri, dan kalau melihat orang lain selalu cenderung untuk menghakimi. Dan orang ini datang kepada Tuhan di bait Allah, dan dia berdoa begini: Bapa, aku bukan pemungut cukai, Bapa, aku tidak pernah berbuat jahat, Bapa, aku tidak menyakitin orang lain, Bapa, aku suka memberi di gereja, aku memberikan perpuluhan, aku memberikan selase, aku memberikan korban syukurku, aku melayani Tuhan, aku Bapak yang baik bagi anak-anakku, aku adalah suami yang baik bagi istriku, aku ini nggak bercacat celah. Dan kemudian orang pemungut cukai, dia berdoa, dia memukul dadanya, dan dia tidak berani menengadah ke langit. Dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku pantas kau hukum, Tuhan tolong aku. Bapak Ibu, siapa yang dimuliakan Tuhan? Siapa yang dimartabatkan Tuhan? Siapa yang kemudian dimanusiakan Tuhan? Dan Tuhan berkata, orang pemungut cukailah yang kemudian justru mendapat pemulihan, yang dimuliakan. Ingat, kita tidak akan pernah
menjadi orang-orang yang dimuliakan, dimartabatkan oleh Tuhan. Ketika kita masih berpikir seperti ahli Taurat, seperti orang-orang yang tak bercacat dan miskin di hadapan Tuhan. Jikalau kita merasa seperti kaum gembala, kita dianggap barbar, kita dianggap kotor, kita dianggap miskin, strata sosial kita juga tidak dilirik, kita tidak diperhatikan, kita tidak dihormati, kita dianggap sampah, kita disamakan juga dengan gelandangan, kita disamakan juga dengan orang-orang jahat. Maka Anda semuanya adalah orang yang memiliki kesempatan paling besar untuk dijumpai oleh anugerah, untuk dijumpai oleh berita baik, untuk dijumpai dalam Natal ini oleh Yesus. Dan Anda akan dimuliakan oleh Allah itu sendiri, dimartabatkan oleh Allah. Yang ketiga, berita Natal memberkati kita dalam aspek apa saja? Yang ketiga, berita Natal itu memberkati kita, iman kita dibangun, dan kita menjadi pelaku iman yang hidup di kehidupan kita. Kalau kita membaca di Injil Lukas pasal yang kedua ayat 15-16, di sana dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria. Ingat baik-baik, mereka baru bertemu dengan malaikat satu kali. Dan mereka dapat berita bahwa Allah dalam Mesias mereka telah lahir di Bethlehem. Dan pesan itu kemudian didengar oleh para gembala. Dan para gembala tumbuh imannya. Dan bukan saja mereka tumbuh imannya, tapi mereka kemudian menjadi pelaku iman yang hidup. Alkitab berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Mereka segera dengan cepat-cepat pergi ke Bethlehem dan mereka menjumpai Yesus Maria di sana. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, untuk kita bisa beriman, itu merupakan satu anugerah. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh anugerah untuk kita bisa beriman. Dan kita butuh anugerah juga untuk kita menjadi pelaku iman yang hidup. Ini menjadi satu kebenaran yang sangat hakiki. Tidak ada satupun orang bisa tumbuh imannya tanpa kebenaran firman Tuhan, tanpa berita dari surgawi, tanpa Allah menjumpai manusia itu sendiri. Di dalam kitab Roma dikatakan iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan itu sendiri. Ketika para gembala itu mendengar firman dari malaikat yang datang dari Allah, maka imannya timbul. Dan bukan hanya imannya timbul, tetapi mereka menjadi pelaku iman yang hidup. Dan mereka mencari Tuhan, mereka mendekat sama Tuhan, mereka menyembah kepada Tuhan. Dan hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Dan mereka memuji-muji Tuhan. Dan mereka mengucap syukur. Dan mereka memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Penampakan malaikat dan berita yang dibawa oleh malaikat itu membawa iman para gembala tumbuh dan membawa iman para gembala itu menjadi hidup dan menjadi pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Pada waktu Abraham bertemu dengan Tuhan pertama kali, maka iman Abraham mulai timbul, maka iman Abraham mulai dibangun, maka iman Abraham mulai bertumbuh. Dan bukan hanya iman Abraham yang bertumbuh, tetapi imannya dilakukan, dipraktekkan dalam pelakuan kehidupannya sehari-hari. Mengapa begitu banyak kehilangan orang-orang Kristen yang memiliki sebuah komitmen yang tinggi untuk mengabdi kepada Tuhan, militansi mereka untuk mengasihi Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab terlalu banyak orang-orang Kristen yang berkata beriman, tetapi tidak didemonstrasikan secara langsung menjadi pelaku-pelaku iman yang hidup. Itu sebabnya maka gereja kekurangan dan minim orang-orang yang sangat militan. Kenapa? Karena mereka tidak bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh menjadi pelaku firman Tuhan. Kekosongan kekristenan, kehilangan para pengabdi, kehilangan militansi, kehilangan komitmen, kehilangan radikal dia untuk mencintai, mengabdi, melayani, dan mempertontonkan diri dia menjadi orang Kristen yang berbeda. Karena mereka hanya beriman tapi tidak mau menjadi pelaku iman yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita menikmati berkat Natal yang dialami oleh para gembala ini, supaya kita semuanya makin hari makin hidup, supaya pada akhirnya kita masih menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena kami boleh menikmati segala berkat Tuhan yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami diteguhkan, sehingga kami dikuatkan, sehingga kami ditumbuhkan lagi, dan kami menjadi orang-orang yang mereduksikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami semuanya dan bangun kami dalam pertumbuhan-pertumbuhan kedewasaan rohani yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sudah saatnya kita doa syafaat. Mari kita doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan. Kiranya firman ini bisa menumbuhkan hati dan iman kami. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden dan jajaran Menteri, agar mereka bisa memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Engkau lawat jiwa-jiwa di bangsa dan negara ini, agar mereka bisa terselamatkan. Tuhan, kami berdoa untuk sponsor kami yang telah memberkati kami. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati perusahaannya, dan Engkau berkati keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa untuk yayasan yang bekerja sama dengan kami. Kiranya yayasan itu semakin maju di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk kerinduan gereja kami yang ingin sekali memiliki gedung dan tanah sendiri. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami. Engkau berkati mereka dalam kesehatan, usaha, dan pekerjaannya, Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kota kami Cipanas, dan Engkau berkati pemimpin kota Cipanas ini. Ini doa-doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tanganmu dan arahkan matamu kepada Tuhan yang atasnya mengalirkan segala berkat-berkat rohani dan berkat jasmani yang kita butuhkan, yang kita perlukan terus-menerus untuk menunjang supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, supaya kita kemudian menikmati berkat jasmani untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan kutuk kita semuanya, persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya dan menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan dalam gambar Kristus Yesus. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita, sampai fajar Maranatha menjemput kita bersama-sama. Kita akan tetap di dalam cinta kasih dan ikatan persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan kita akan menikmati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Allah kita. Dan pulanglah jadilah berkat, supaya orang melihat surat Kristus di dalam kehidupanmu nyata dan dapat dinikmati. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Anda semuanya sudah mengikuti ibadah dengan setia di ibadah online kami semuanya. Saya berdoa kiranya anugerah Bapa terus menyertai Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu semuanya mendapatkan berkat dari pelayanan kami, baik di dalam ibadah kami juga khotbah kami, saya berharap Bapak Ibu semuanya segera membagikan supaya mereka semuanya mendapatkan berkat. Mereka bertumbuh menjadi orang Kristen yang semakin hari makin kuat, dewasa dalam segala aspek. Bagikan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, kepada siapapun juga, supaya mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Jikalau Bapak Ibu semuanya memiliki pergumulan berat di dalam kehidupan Bapak Ibu tuliskan dalam pokok-pokok doa dan kirimkan di nomor WA yang di depan Bapak Ibu. Kami pasti akan mendukung dalam doa, supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan jawaban-jawaban dan mujizat yang datang dari Tuhan. Supaya genaplah sukacita Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu mendapatkan kelegaan dari pertolongan Tuhan di kehidupan Bapak Ibu semuanya. Dan jika Bapak Ibu semuanya digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayanan kami, dengan senang hati Bapak Ibu bisa transferkan di nomor rekening yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Setiap bulan kami selalu melakukan pelayanan-pelayanan berhubungan dengan bantuan sosial atau sembako yang kami bagikan kepada orang-orang yang papa, kepada keluarga-keluarga yang miskin, dan kami salurkan non dan melintasi batas-batas religi dan batas-batas gereja, sehingga mereka semuanya mendapatkan berkat. Kami juga melakukan pelayanan-pelayanan, membuat nasi bungkus yang kami bagikan para gelandangan, anak-anak jalanan, kemudian orang-orang gila, para pengemis. Kami bagikan itu semuanya, sehingga mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Jikalau Bapak Ibu memberkati pelayanan kami, maka kami juga akan salurkan kepada orang-orang yang pantas mendapatkan pelayanan secara real dan dalam kebutuhan-kebutuhan pokok mereka semuanya. Terima kasih untuk perhatian, cinta kasih, dan kemurahan Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi.